Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Muslimah dengan NIM 2220501060, kelas KPI 2251B, dengan dosen pengampu Ibu Pipi Hasmawati MSI, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang materi dari mata kuliah Perencanaan Komunikasi. Nah, apa sih itu perencanaan komunikasi? Perencanaan komunikasi adalah pernyataan tertulis mengenai serangkaian tindakan tentang bagaimana suatu kegiatan komunikasi akan atau harus dilakukan agar mencapai perubahan perilaku sesuai dengan yang kita inginkan. Perencanaan komunikasi ini timbul karena beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk menghindari atau meredam yang namanya konflik. Yang kedua, masyarakat mempunyai bidang tertentu. Ada sosial, kesehatan, ada program-program kampanye. Yang ketiga yaitu karena planning komunikasi membangun infrastruktur. Infrastruktur terbagi menjadi dua, humas atau manusia, wartawan, umat, PR, dan kapital. Planning komunikasi penting untuk berkomunikasi karena agar tidak menimbulkan makna ganda. Jika perencanaan komunikasi tidak ada, maka akan menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Nah, dari hal tersebut, perencanaan komunikasi digunakan untuk mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Selanjutnya, di dalam planning komunikasi itu ada yang namanya informasi flow, atau sering disebut dengan ketidakseimbangan informasi. Ketidakseimbangan informasi yaitu informasi yang diterima publik tidak diterima secara merata atau tidak mempunyai keadilan atau ketidakseimbangan antara si pemberi dan si penerima informasi. Ketidakseimbangan tersebut timbul karena tiga hal. Yang pertama yaitu birokrasi yang banyak, leadership yang ucapannya tidak bisa dipegang atau berubah-ubah, dan publik yang tidak mempunyai informasi yang jelas. Apabila informasi flow-nya semakin banyak, maka planning komunikasinya tidak berjalan. Bagaimana cara supaya planning komunikasinya berjalan dengan baik? Yaitu dengan mengurangi permasalahan tersebut. Menurut John Marshall, ahli komunikasi, ketidakseimbangan informasi semakin besar terjadi karena kontroversi atau perdebatan negara semakin besar. Semakin besar kontroversi, semakin besar pula perdebatan negara. Isu yang mendasar dari pertentangan menurut John Marshall adalah negara sering mengeluh dan menentang kebebasan informasi yang masuk di negara masing-masing. Yang kedua yaitu adanya stereotip atau berita media yang menampilkan hal negatif, misalnya identik dengan kemiskinan, kriminal, teroris, pelanggaran, dan lainnya. Selanjutnya, cara agar kita bisa menyuarakan hal-hal positif yaitu dengan cara menggunakan policy communication, kebijakan komunikasi. Jadi, perencanaan komunikasi harus diawali dengan kebijakan komunikasi. Kebijakan komunikasi diperlukan karena aktivitas komunikasi yang banyak. Tujuan dari kebijakan komunikasi itu sendiri yaitu untuk membatasi informasi-informasi yang terjadi dan meregulasi informasi tersebut. Diperlukan kebijakan komunikasi karena aktivitas komunikasi sekarang yang semakin rumit akibat kemajuan teknologi, terutama dalam bidang teknologi komunikasi satelit. Adanya kesenjangan informasi antara si elit, si kaya, dan si miskin, si pintar, dan si bodoh. Sumber daya manusia yang tidak efisien, adanya konvergensi teknologi, perubahan media tanpa meningkatkan media lama. Karena banyak proyek-proyek komunikasi dibentuk dengan menjelaskan infrastruktur, adanya tujuan komunikasi atau memajukan tingkat peradaban manusia. Adanya teknologi dan informasi yang disalahgunakan sehingga menimbulkan hal negatif. Peradaban komunikasi. Menurut Summerland 1975, kebijakan komunikasi adalah prinsip-prinsip, aturan-aturan atau pedoman di mana sistem komunikasi dibangun dalam kerangka yang luas, mencapai tujuan penyampaian pesan, kebijakan
kebijakan komunikasi dibangun dengan filosofi, tradisi, hukum yang berlaku, agama dan kepercayaan, maupun nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat baik secara implisit maupun eksplisit. Secara implisit, kebijakan komunikasi dibuat setiap negara berbeda karena secara implisit tatanan, budaya, nilai sosial atau pranata sosial di dalam suatu negara itu berbeda. Sedangkan secara eksplisit, kebijakan komunikasi yang dibangun diatur oleh berdasarkan hukum atau undang-undang di negara tersebut. Tujuan dari kebijakan komunikasi yaitu mengoptimalkan pemberdayaan pesan dan media secara sistematis dan terencana agar mampu memberikan partisipasi dalam menyebarkan informasi secara luas atau informasi diturunkan secara turun-temurun, agar mampu mengformalitasi pesan supaya menarik, agar mampu menggerakkan aktivitas orang yang mendengarkan atau mengemas pesan informasi supaya relevansi tersebar luas. Sektor yang terlibat dalam kebijakan komunikasi yaitu eksklusif, legislatif, badan penggerak dalam perencanaan sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada tipe perencanaan komunikasi. Ada dua, yaitu perencanaan komunikasi strategi atau strategi planning adalah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategi menjadi petunjuk yang dapat digunakan oleh organisasi dengan kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5-10 tahun ke depan, yang mengacu pada kebijakan komunikasi yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuan jangka panjang, serta menjadi kerangka dasar untuk merencanakan operasional jangka pendek. Dasar perencanaan strategi. Ciri visi harus memiliki berorientasi ke masa depan atau visioner. Kenyataannya menggertak, membumi, ambisius, dan menantang, mengekspresikan kreativitas, memiliki ciri unik dan citra yang berbeda, memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi organisasi, mempunyai standar yang tinggi, ideal, serta harapan bagi anggota organisasi, memperhatikan sejarah, nilai, dan struktur organisasi. Nah, sedangkan operasional yaitu rencana tahap jangka pendek yang melakukan rencana strategi jangka panjang. Tujuan operasional agar strategi perencanaan jangka panjang dapat dilakukan secara terukur dan sistematis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.